sih Kak? Dia ditahan karena undang-undang ITE, karena dia sudah menghina teman saya sekaligus owner dari brand ambassador MS Glow gitu. Jadi mungkin itu sebetulnya dari mediasi aja udah tidak bisa ditoleransi lagi, makanya beliau akhirnya bisa masuk ke dalam sel Polda Jatim. Semoga, saya berharap apa yang udah telah dilakukan sama dia bisa kembali bertobat dan mengakui kodratnya sebagai laki-laki. Oke, lalu mungkin kakak melihatnya sendiri gimana sih kak? Kan katanya kuasa hukumnya kan ada beberapa hal yang kok kayaknya dipercepat gitu. Gimana mas? Kayak ada beberapa hal yang kayak di prosesnya itu kok terlalu cepat. Oh, kalau itu sebetulnya itu bukan ahli dari saya, karena saya ini kan cuma hanya mewakili netizen yang selalu update berita apapun itu. Dan ini semua itu kan udah diserahkan langsung dari hukum Indonesia, terutama Bapak Polisi yang sudah gercep untuk menangkap orang yang sudah mungkin banyak berbuat salah, tapi dia nggak insyaf dari pertama permulaan dia udah 3 kali pergi haji alias umroh, maaf saya ralat umroh gitu. Itu kan sebetulnya nggak boleh karena kan kodratnya laki-laki. Biarpun bagaimanapun saya pun yang udah mengaku kodrat aku juga nggak berani dong ke tanah suci untuk meremehkan agama aku. Mungkin dari situ juga netizen juga udah langsung pada muak begitu. Makanya mungkin ini adalah pelajaran dari sosok seorang beliau IZ, dan aku juga di sini udah memaafkan beliau karena biar bagaimanapun beliau juga udah pernah baik, pernah menjadi manajer saya gitu. Jadi dengan adanya pelajaran dia masuk ke Polda Jatim dengan atas dugaan pencemaran nama baik undang-undang ITE atas nama Mbak Sandi, semoga dia bisa lebih baik lagi. Tapi kakak pernah dulu di tahun 2020 melihat sekarang 2025 awal lagi Januari itu melihatnya seperti apa sih kak? Flashback juga flashback. Saya sebetulnya kenal sama beliau itu udah lama banget sebelum saya jadi artis. Saya tinggal di Kalibata City, saya bagikan tulang dan kentut sama dia ya. Apa-apa saling berbagi, berbagi pacar juga. Kadang kenal-kenalan cowok bareng, jalan bareng ya, makan bareng. Tapi makin kesini yang namanya duniawi ya, kita yang namanya yang satu orang sukses, yang satu orang nggak suka gitu. Jadi ya sikut-sikutan gitu. Jadi yang aku tangkap dari dia adalah sifat iri dengkinya itu begitu. Jadi ketika aku sukses, mungkin dia masih di bawah, dia berusaha mengalahkan segala cara gitu. Emang momen-momen apa mungkin yang kayak oh dia iri nih kayaknya nih gitu? Kayak momen-momen apa sih itu? Momen-momen pada saat ketika aku waktu itu miscommunication. Sebetulnya sih aku nggak mau umbar, aku nggak mau buka semuanya karena juga ada beberapa kesalahan dari dia, dan juga nggak menutup kemungkinan dia juga pernah berbohong sama saya tentang masalah keuangan, endorsement, apalagi kan uang itu sangat sensitif. Jadi aku juga ngomong baik-baik untuk individu, aku nggak mau pakai manajer. Nah dari situ dia mencak-mencak, akhirnya dia berkubu kepada musuh-musuh aku dan untuk menyerang aku sampai akhirnya aku masuk penjara atas dugaan penjebakan. Terus yang kabarnya isunya di berita bahwa kakak kalau cinta dijebak itu seperti apa sih kak? Sepertinya itu adalah salah tangkap karena pada saat itu handphone saya sudah disadap sama bapak polisi yang sudah diatur oleh beliau. Karena ada beberapa saksi yang dulunya musuh saya, akhirnya dia baikan sama saya dan dia sudah mengasih aku bukti semua konkret. Dan di sini sebetulnya aku sangat shock, tapi aku berusaha dengan legowo dan ikhlas. Ya udah, mungkin ini adalah teguran juga dari Tuhan. Untuk kedepannya mungkin aku bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau untuk orang yang sudah berani atas dugaan untuk menjebak saya seperti itu, ya sebetulnya ya itu sudah tidak dimaafkan lagi. Tapi karena saya berusaha untuk mempelajari ilmu ikhlas, jadi saya bisa memaafkannya aja. Dan teman-teman aku juga sebetulnya pada mendukung aku untuk membuat laporan atas penjebakan ini, tapi saya nggak mau mengotori tangan aku. Karena apa? Karena kan dia juga
karena udah banyak masalah di dunia ini, di negara Indonesia, pergi umroh 3 kali dan selalu menghina orang-orang yang nggak bersalah. Apalagi kalau dia jadi brand ambassador, tiba-tiba dia musuhan sama ownernya dimaki-maki. Itu sebetulnya hal yang fatal ya, bahwasanya kan dia adalah seorang brand ambassador dan dia digaji sama owner, tapi ownernya dimaki-maki. Itu sebetulnya hal yang sangat tidak baik banget. Maka dari itu mungkin ini pelajaran buat dia, ya kan? Karena dia juga sekarang udah menjadi public enemy bagi masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan aku dikatakan takut, aku takut. Karena kan dia suaranya kodamnya gede banget, melebihi kodam aku ya. Kan dia suka naik ke atas mobil kayak Alan Dharma gitu. Jadi kalau misalnya aku nanti suatu saat ketemu sama dia, mungkin pasukan-pasukan aku, negara Indonesia akan mendukung aku gitu. Jadi intinya ini adalah pembelajaran buat dia. Semoga dia bisa bertobat di Polda Jati, merenungi nasibnya dia, bisa berbuat baik lagi. Dan kalau misalnya dia udah benar-benar sungguh-sungguh bertobat, kalau bisa dia pulang kampung ke Sibolga. Karena apa? Karena saya sangat prihatin sekali dengan ayah kandungnya yang sedang sakit. Karena kan sampai detik ini dia bilang katanya dia tidak mengakui ayah kandungnya. Tapi nganggap ini akhirnya jadi, oh ini karma mungkin gitu. Saya nggak menyebutkan karma, tapi kalau misalnya ini dikatakan karma ya mungkin ya Allah yang membuat semua ini gitu loh. Karena kita ini kan diciptakan oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita nggak bersalah, kita dizolimin, pasti bukan kita yang akan membalas. Kalau kita ikhlas ya, pasti orang lain yang membalas tanpa mengotori tangan kita gitu. Allah itu maha adil loh. Kalau kita misalnya saling berbagi, kita akan mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Kalau kita berbuat jahat, insya Allah karma datangnya instan kayak Gojek. Kak, cerita sedikit dong kak, masa-masa kakak bersama IZ waktu di Waktu masih baikan. Kalibata ya, dan masih baikan gitu, momen-momen kebaikannya dan momen-momen bersama di Kalibata. Pada saat di Kalibata itu aku waktu itu kenal sama dia, ya kan. Dia itu emang gak punya teman, dan dia juga sebetulnya dia kerjanya IO kayak lomba-lomba di Plaza Kalibata. Jadi kayak dia mengumpulkan kayak semacam orang kalau mau jadi artis sama dia gitu. Dan akhirnya kan nama dia jadi melejit, terus dia bikin album. Nah di situ aku mau support dia lahir dan batin, aku jadi bestie sama dia. Dan salahnya aku ini orangnya selalu polos. Jadi apapun itu yang aku ceritakan jadi kayak semacam kayak gimana ya, senjata makan tuan gitu loh. Rahasia dia sama aku, rahasia aku sama dia gitu. Ya kan, jadi ya namanya nasi udah jadi bubur. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa ngelihat aku sukses, ya udah apapun itu dihalalkan dengan segala cara, dihalalkan dengan segala cara meskipun caranya haram. Jadi itu pertama kali ketemunya. Iya, dan dia sebetulnya orangnya baik, kerja keras, tekun ya. Dan yang aku nggak suka dari dia itu dia tuh orangnya gampang panasan tanpa mengetahui kebenarannya kayak gimana gitu. Jadi dia tuh gampang banget mancing orang ya, orang itu yang nggak bersalah. Jadi lama-lama kepancing, dan itu adalah trik dia agar supaya dia bisa makan dari hasil huru-hara. Begitu. Jadi aku udah tahu sifatnya dia. Apakah dia maksudnya marah itu supaya orang itu takut akhirnya jadi mau? Sebetulnya dia itu kalau untuk masalah berantem kayak tonjok-tonjokan dia kayak nggak berani, karena kan dia kan perantau ya. Dia hanya berani menggertak, dan dia hanya menunggu si pelawan itu untuk menjotos dia. Nanti kalau dia menjotos dia baru visum gitu. Iya, jadi aku tahu. Makanya kalau aku ketemu dia nih pada saat waktu itu kan lagi hari apesnya aku, lagi ada acara Keanu waktu premier, aku ketemu sama dia, tiba-tiba aku dihadang. Untung ada 12 security yang menolong aku sampai akhirnya aku dipisahkan, tapi tetap aja nggak bisa pisah karena tenaga Alan Dharma. Aku takut sampai aku mau masuk ke mobil, takutnya dia terbang mobil aku. Jadi ya udahlah, aku acting aja minta maaf gitu, daripada nanti urusannya panjang ya kan. Karena bingung kan, saya masih muda, dia udah kayak kakek. Iya.